Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan bedah tajwid juz amma, dan insyaallah kita di video ini akan bahas surat An-Nas ayat yang ketiga ya, surat An-Nas ayat yang ketiga. Baik, silahkan disimak teman-teman semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Baik, kita bahas ayat yang ketiga nih teman-teman. Ilahin nas. Ya, ayat ini dimulai dengan huruf hamzah, dibuka dengan huruf hamzah. Ya, huruf hamzah ini adalah huruf yang dikeluarkan dari pita suara ya, atau di tenggorokan bagian bawah. Ya, di sebagian kitab-kitab tajwid disebutkan tenggorokan yang paling jauh. Ya, yang dimaksud tenggorokan paling jauh itu adalah jika dihitungnya dari bibir. Dari bibir maka tenggorokan yang paling jauh di sana. Ya, kalau dihitungnya dari sini, dari arah dalam sini, maka tenggorokan yang paling dekat. Gitu ya. Jadi jangan bingung teman-teman kalau seandainya teman-teman temukan di sebagian kitab tajwid disebutkan makhraj huruf hamzah ada di tenggorokan yang paling jauh. Ya, yang paling jauh itu maksudnya yang paling jauh dari mulut ya, dari bibir. Ya, atau lebih tepatnya tuh di pita suara. Ya, ada di al-watarain as-sautiyaini, ya, ada di dua pita suara. Ya. Jadi pita suaranya ini dijauhkan ya saat dia dalam keadaan berharokat. Di asalnya pita suaranya itu rapat, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian saat dia dikasih harokat i, maka dijauhkan pita suaranya. Nah, baik, berikutnya hamzah ini berharokat kasroh. Ya. Jadi dari huruf hamzah kita beralih ke harokatnya nih. Harokat kasroh ini harus dibaca dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, para ulama mengatakan untuk menyempurnakan harokat kasroh maka ada dua hal yang harus dilakukan. Ya, kalau salah satu dari dua hal ini tidak dilakukan maka biasanya harokatnya malah miring, gitu, tidak sempurna. Ya, apa itu? Yang pertama adalah menurunkan rahang. Ya, rahangnya diturunkan. Ya, wadun khifadin bin khifadin nil fami. Nah, itu kalau kata al-Imam At-Tibi rahimahullah, maka huruf yang memiliki inkhifad itu maksudnya huruf yang berharokat kasrah, bin khifadin lil fami. Ya, dengan cara melafalkannya dengan cara inkhifadin lil fami, dengan cara menurunkan mulutnya, itu maksudnya menurunkan rahangnya. Ya, rahangnya diturunkan i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, untuk menyempurnakan lagi ya harokat kasroh ini, maka bagian tengah lidah diangkat sedikit ya, sebagaimana saat kita mengucapkan huruf ya. Ya, saat kita mengucapkan huruf ya, nah itu kan lidah bagian tengah diangkat ya. Nah, untuk menyempurnakan harokat kasroh ini maka Al-Imam At-Tibi menyebutkan ya saat kita melafalkan harokat, ya kata beliau yashraquha makhraju aslil harakah,
ya, maka makhraj asal dari harokatnya itu harus disertakan. Nah, para ulama mengatakan makhraj asal dari kasroh itu adalah ya. Ya, maka saat kita mengucapkan kasroh, makhraj asal kasroh itu dilibatkan sedikit, yaitu di tengah lidah. Tengah lidahnya diangkat sedikit, i. Nah, sempurna ya teman-teman ya. Ya. Nah, kadang ada yang membaca ilahin nas, elah, bukan elah tapi ilah. Ya, sempurnakan i kasroh. Baik, berikutnya huruf lam. Ya, huruf lam ini adalah huruf yang keluar dari sisi lidah bagian depan. Ya, sisi lidah bagian depan di sini teman-teman ya. Sisi lidah, bukan di ujung kepalanya ini aja yang disertakan, tapi sisinya juga ikut disertakan ya. Jadi kita nggak boleh mencukupkan kepala lidahnya ini saja. Ila, ini kurang tepat. Ila. Nah, jadi pinggir depannya ini ya, yang kanan dan yang kiri ini disertakan. Ya, jadi bagian lidah yang menempel ke muqaddamul hanak, ke langit-langit bagian depan itu agak lebih banyak daripada sekedar kita mengucapkan huruf L dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bukan ila tapi ila, la, li, lu, bukan la, li, lu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada alif kecil. Nah, ini fungsinya untuk memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Jadi ini dibaca panjang, mat tabi'i 2 harokat, ilahi. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi di sini, mat tabi'inya dibaca lebih dari 2 harokat, ilahin nas. Nah, ini kurang tepat. Ya, biasanya kalau yang mengucapkan seperti itu terpengaruh dengan ini ya, alunan, nada gitu. Dia pengen melantunkan bacaannya dengan merdu ya, tapi dia tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Ya, nggak masalah kita melantunkan bacaan Al-Quran ya, melakukannya justru itu dianjurkan ya. Tapi kalau sampai menabrak kaidah-kaidah tajwid ya, misalnya mat tabi'inya dibaca lebih dari 2, nah ini kan menabrak kaidah tajwid. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi ada aturannya ya teman-teman ya. Saat kita membaca Al-Quran dengan nada, dengan irama tertentu, itu ada aturannya. Yang penting jangan sampai kita menabrak kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Jadi yang diprioritaskan hukum tajwidnya dulu ya, nadanya belakangan. Nah, kadang kita kebalik nih, sebagian orang kebalik, ada yang pengen merdu tapi dia nggak belajar tajwid, akhirnya ya seperti tadi, ilahin nas ya. Memang terdengarnya merdu tapi salah ya, bukan seperti itu Al-Quran yang dibacakan gitu oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ya. Jadi mat yang ada di sini itu mat tabi'i, panjangnya 2 harokat saja, nggak boleh lebih dari 2 harokat. Baik, berikutnya masuk ke huruf yang ketiga ya. Ya, kalau yang alifnya ini nggak dihitung berarti 3 nih. Kalau ininya dihitung alif satu huruf, berarti ini huruf yang keempat ya. Huruf yang berikutnya ada huruf H ya. Huruf H sama makhrajnya dengan ini, huruf hamzah, ada di pita suara, ada di tenggorokan terjauh atau tenggorokan bawah ya, di sini ya, di pita suaranya ya. Bedanya apa dengan yang ini ya? Kalau yang ini tadi kita sebutkan huruf hamzah ya, start awalnya pita suaranya tertutup dulu. Nah, start awalnya pita suaranya tertutup dulu, baru kemudian dibuka, i. Nah, beda dengan huruf yang H ini. Kalau huruf H start awalnya itu nggak tertutup banget, tapi ada celah sedikit. Nah, kemudian kita kasih suara kasroh, hi ya, hi dijauhkan, hi, tapi start awalnya itu tidak menempel pita suaranya. Beda dengan yang hamzah, start awalnya dia menempel dulu, i, hi. Nah, bisa dibedakan ya teman-teman ya. Nah, ini huruf H dia memiliki sifat hams ya.
memiliki sifat hams, ya, dan juga dia memiliki sifat rokhawah. Yang sifat-sifat ini saat berharokat sebenarnya tidak terlalu nampak. Ya, ada satu sifat juga yang jarang disinggung oleh sebagian pengajar tajwid, ya, tapi ini penting untuk dibahas, ya. Sifat yang dimiliki oleh huruf H adalah sifat khofa, ya. Nah, tapi para ulama menyebutkan sifat khofa ini adalah sifat yang kita pelajari tapi bukan untuk diamalkan, justru untuk dihindari, ya. Sifat yang melekat pada huruf tapi ini sifat negatif gitu ya teman-teman, ya. Ya, kayak misalnya orang punya sifat dia suka marah gitu, atau dia suka bohong, ini sifat. Tapi sifat ini harus dihilangkan. Nah, sama khofa juga demikian. Khofa yang ada pada huruf H itu harus dihilangkan. Khofa itu apa? Khofa itu kalau dilihat dari sisi bahasa diambil dari kata khofa. Khofa, khofa yakhfa artinya samar. Jadi huruf H-nya ini terdengar samar, tidak kena makhrajnya. Ya, contoh seperti ini kalau ada khofanya nih teman-teman. Ilahin nas, kan hanya nggak kena nih. Ilahin nas, harusnya ilahin nas. Huruf H-nya ha-hi-hu, bukan ha-hi-hu. Jadi nggak jelas kalau seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan khofa. Nah, khofanya harus dihilangkan. Ilahi, hi. Nah, gitu dikeluarkan dari tenggorokan, ya, bagian bawah atau di pita suara. Baik, sebagian juga ada yang salah persepsi ya dalam memahami huruf H ini, ya, saking khawatirnya terjatuh pada khofa, ya, atau muncul khofa di sana, sampai huruf H ini dikeluarkan dari dada. Ilahin nas. Nah, ini nggak tepat ya teman-teman, ya. Ya, salah yang seperti ini. Yang betul huruf H itu keluar dari tenggorokan bagian bawah, dari pita suara. Ya, ilahi nggak perlu berlebihan sampai ilahi, sampai menyertakan ini dada, ya. Nah, ini kurang tepat. Baik, berikutnya masuk ke huruf selanjutnya, hamzah wasal dan juga huruf lam yang ada di sini. Ini tidak dibaca ya teman-teman, ya. Kenapa hamzah wasal tidak dibaca? Karena posisinya ada di tengah kalimat. Kenapa huruf lamnya tidak dibaca? Karena di sini terjadi yang namanya idgham syamsi. Ya, idgham syamsi ini adalah idgham saat ada al ta'rif, ya, atau al apa saja yang masuk ke huruf salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Nah, di sini ada huruf nun yang merupakan huruf syamsiyah. Maka huruf lam yang ada di sini digugurkan pelafalannya, tidak dibaca. Ya, tapi dia tetap ditulis. Ilahin nas, bukan ilahil nas, lamnya tidak dibaca. Ya. Nah, di sini juga ada tasydidnya ya teman-teman, ya, ada tasydidnya. Nah, kemudian masuk ke huruf nun, nun bertasydid, ya, maka di sana ada yang namanya gunnah mutawwalah, dipanjangkan. Ya teman-teman, gunnahnya dipanjangkan. Jadi gunnah saja tidak cukup. Ya, yang ada pada huruf nun bertasydid ini ya harus dipanjangkan gunnahnya. Jadi bukan dibaca begini, ilahin nas. Nah, kurang. Ya, yang benar ilahin nas. Nah, begitu dipanjangkan, ya. Dipanjangkan ya beberapa saat baru pindah ke harokat fathah. Nah, harokat fathah di sini harus dibaca tipis. Jangan dibaca tebal atau mengarah ke arah tebal gitu. Ilahin nas. Nah, yang benar ilahin nas, ya. Bagaimana cara membaca huruf fathah yang tebal? Yang tipis. Ya, fathah yang tipis itu dibaca dengan cara membuka mulut dengan bukaan sedang saja, kemudian ditarik ke samping sedikit, teman-teman. Nah, kadang ada yang nggak mau menarik, dia cuma dibuka saja. Nah, ini penyebab salah satu penyebab, ya, kenapa fathah itu terkadang terdengar menebal gitu suaranya. Ini nggak boleh, ya. Jadi harus dijaga ketipisannya. Ila jangan ilah. Ilahin nas. Nah, gitu tipis, ya. Agak ditarik sedikit.
sedikit saja, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ilahinnis, nah ini nanti miring ya, harokat fathahnya kurang tepat kalau berlebihan. Di sedang saja, sekedar dapat tipisnya udah cukup ya. Kemudian di sini ada alif yang menunjukkan bahwa fathah yang ada sebelumnya ini harus dipanjangkan ya, harus dipanjangkan. Jadi alif yang ada di sini adalah huruf yang berfungsi untuk memanjangkan fathah sebelumnya ya. Dan alif ini unik ya, dia ini mengikuti huruf sebelumnya ya. Kalau huruf sebelumnya tipis maka alif jadi tipis, kalau huruf sebelumnya tebal maka dia menjadi tebal ya. Nanti akan kita temui ya mungkin di surat yang lain ya. Kalau di sini nggak ada nih ya, huruf alif sebelumnya ada huruf yang tebal gitu, nanti akan ngikut ketebalannya masuk ke huruf alif ini. Nah, di sini berhubung huruf nunnya adalah huruf tipis, maka alifnya ini harus dibaca tipis juga. Ilahin nas. Nah, jadi jangan nos. Nah, ini menebal. Ya. Baik, kemudian ilahin nas ini panjang madnya. Ini namanya mad arid disukun. Ya, panjangnya opsional. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Ya, silahkan teman-teman pilih 3 opsi ini, salah satu dari 3 ini, 2, 4 harokat atau 6 harokat. Ya, terakhir ya di sini ada huruf sin keluar dari ujung lidah ya, bertemu dengan dinding bagian dalam ya, atau bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah ya, dan suaranya keluar dari celah kecil antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, di sana harus terdengar suara desis yang tajam ya teman-teman, atau para ulama ahli tajwid biasa menyebut dengan istilah sofir ya. Jadi sofirnya harus nampak jelas. Nas, nas, nah, harus terdengar tajam ya. Nah, oke. Saya baca sekarang ayat ini 3 kali ya teman-teman ya, silahkan disimak. Ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas. Ya, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Ya, silahkan dicoba ya, dilatih sampai lancar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.